Kali ini gue mau bahas sebuah gimbal smartphone yang membuat semua gimbal smartphone dari brand lain itu jadi kelihatan nggak worth it. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah gimbal smartphone dari brand Insta360 dengan nama Insta360 Flow. Dan ini adalah attempt pertama mereka membuat sebuah gimbal untuk smartphone. Jadi buat yang belum familiar, Insta360 sendiri sebenarnya brand yang cukup gede, tapi selama ini mereka bermain untuk action cam dan juga kamera 360 yang so far memuaskan juga. Kita punya salah satu kameranya juga, jadi gear utama kita di sini yaitu Insta360 X3, dan kita pernah coba yang 1 inch juga. Pokoknya kamera 360 mereka itu gokil banget. Dan sekarang mereka tiba-tiba memasuki pasar gimbal smartphone. Tapi yang cukup mengagetkan adalah gimbal ini dieksekusi dengan sangat-sangat baik, dimana menurut gua brand yang udah lama bermain di gimbal smartphone kayak Zhiyun sampai DJI itu menurut gua patut untuk berhati-hati dengan gimbal ini, karena bener-bener eksekusinya itu matang banget dan mengancam para brand-brand tersebut. Buat si Insta360 Flow ini di Indonesia itu dijual dalam 2 tipe pilihan. Jadi kalian bisa pilih ada yang versi standalone yang dijual dengan harga Rp2.479.000 dan juga versi Creator Kit yang dijual seharga Rp3.359.000. Dan yang kita pakai di sini adalah yang versi Creator Kit, di mana di sini kita dapat carrying bag yang kecil dan transparan, unik, dan juga ada fill light yang bisa kalian pasangin di holdernya buat yang ngisi cahaya ketika kalian bikin video. Jadi perbedaannya sebenarnya nggak terlalu banyak, sama beberapa kabel aksesoris sih. Jadi kalian dapat kabelnya lebih komplit kalau misalkan ngambil yang Creator Kit gitu. Tapi ya, buat yang standalone-nya pun kalau kalian pengen beli yang standalone aja, itu udah sangat mengimpress banget. Menurut gue kalian nggak bakal missing out juga gitu betapa gokilnya si gimbal ini. Pertama, impresi gue pas make si gimbalnya ini, dia itu bener-bener rapih banget, bener-bener ringkas banget, enak buat dibawa-bawa, dan aesthetically juga keren banget. Kalian bisa lihat ya, dia di sisi lehernya atau arm utamanya ini dia transparan. Jadi bentuknya itu mirip-mirip, kalau kalian familiar di dunia teknologi itu ada Nothing Phone atau Nothing Ear, jadi yang TWS transparannya. Dan ini mirip-mirip kayak gitu, jadi berasa mewah, elegan, dan modern banget. Walaupun ukurannya kecil, dia tetap full 3-axis stabilization. Jadi biasanya kan yang ringkas-ringkas itu cuma 2 axis. Di sini full 3 axis, jadi kalian bener-bener stabilin kayak proper sebuah gimbal gitu ya. Jadi nggak ada kompromi sama sekali dari segi jumlah axis stabilization-nya. Lalu fiturnya juga banyak banget. Kalian bayangin aja, dari sebuah gimbal dengan ukuran kecil kayak gini, dia menyematkan fitur yang komplit banget kayak gimbal-gimbal flagship lainnya. Karena dia kecil, kalian bisa lihat ukurannya kecil banget segenggam tangan gua, tapi dia membawa tongsis di dalamnya, membawa internal selfie stick. Walaupun bodinya aja cuma segini gitu ya, jadi internal selfie stick di situ bener-bener gokil banget menurut gua. Dan selain itu, yang lebih gokil lagi dibandingkan gimbal-gimbal yang lain, kalian bisa lihat tripodnya ini juga bisa disimpan di dalam gimbalnya. Internal tripod. Walaupun emang rasanya tuh nggak sesolid tripod yang terpisah ya, tapi buat fungsi, ya dia berfungsi as a tripod dengan sempurna gitu. Jadi nggak ada keluhan sama sekali. Justru biasanya kalau kalian pakai gimbal itu kan, mau gimbal kamera, gimbal smartphone, kalian harus tetap bawa tripod secara terpisah. Jadi seringkas-ringkasnya gimbal dulu, tripodnya tetap harus kalian bawa secara terpisah gitu. Dan kalian selalu butuh tripodnya. Sedangkan di sini dia udah built-in dengan bodi yang sekecil itu gitu. Jadi udah less worry banget gitu soal practicality kita bawa-bawa, kemudahannya, mobilitasnya itu bener-bener gokil banget. Jadi ini gue much appreciate untuk eksekusi si tripod internalnya ini. Sama dia juga nggak kalah dengan gimbal-gimbal yang flagship kayak dari DJI, karena dia phone holdernya ini juga udah menggunakan sistem magnet. Kalau kalian mau cabut, kalian tinggal gini aja gitu, dan dia udah kecabut. Dan kalau kalian pengen pasang, dia sistemnya magnetik juga.
udah langsung kepasang. Dan magnetnya cukup kuat ya, kita juga udah coba, dia kalau misalkan kita goyang-goyangin lumayan heboh, dia cukup aman, dan kita juga bahkan udah sempet pakai, kita coba untuk follow objek itu pakai motor, dan dia aman banget. Jadi nggak worry lah gitu, untuk magnetnya sendiri udah kuat banget juga, karena ketika kita pasang pun rasa dia nariknya tuh pek gitu, itu lumayan kuat, dan dia memang ada bentuk mountingnya gitu yang menjaganya juga biar nggak gampang kegeser-geser. Jadi ya menurut gua dalam satu pack atau apa ya, dalam satu paket yang kecil aja buat dibawa-bawa bener-bener komplit banget. Pengoperasian juga komplit banget. Kalau kalian bawa-bawa, itu asal kalian buka aja si gimbalnya auto nyala. Jadi kalian nggak usah manual nyalain pakai tombol power, dia auto nyala, dan kalau kalian lipet dia juga auto mati. Walaupun kalian tetap bisa juga buat matiin sebelum ngelipet, cuman ya secara sistem dia udah diciptakan untuk semudah itu dioperasikan. Lalu buat kontrolnya juga komplit, kita ada joystick pastinya buat ngatur-ngatur arahnya. Lalu ada beberapa tombol juga, sama implementasinya cukup menarik untuk triggernya ya. Jadi si bagian wheelnya ini keseluruhan nih bisa kita putar dan dia jadi sebuah trigger untuk zoom. Dan dia juga ada kayak smart touch-nya gitu, kita tombolnya bisa kita pencet dan kita puter untuk mengganti mode-mode yang pengen kita pakai di gimbalnya. Jadi menurut gua bener-bener komplit banget, apalagi dia juga bawa trigger di sini, kayak kalau misalkan kalian nengoknya agak belok gitu-gitu, pengen ngarahin lagi, kalian tinggal trigger 2 kali dan dia kembali lagi ke tempat semulanya. Jadi komplit banget. Balik lagi, tidak ada kompromi sama sekali walaupun gimbalnya berukuran cukup kecil. Sama dia pastinya bisa connect ke smartphone juga ya. Kayak tadi kan dia ada fitur dari dialnya ini bisa ngezoom juga. Itu kalian bisa manfaatin kalau udah connect ke aplikasinya di HP kalian. Sama untuk record juga bisa langsung dari sini. Jadi udah komplit banget. Dan ada sedikit hal yang agak membingungkan sih dari kita ngetes si aplikasinya ini. Kalau kita tes pakai iPhone itu bisa pakai manual exposure, tapi kalau kita pakai Android itu entah kenapa kita nggak bisa nemu bagaimana pengaturan manual exposure-nya. Jadi dia full di auto atau ya kita bisa exposure lock juga, tapi kita nggak bisa kayak atur secara keseluruhan shutter speed dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu ada sedikit perbedaan, cuman secara sistem sendiri aplikasinya udah mateng banget. Dia juga dipenuhi dengan beberapa fitur-fitur pintar pastinya. Dan dia juga ada Deep Track 3.0 di mana dia bisa tracking kita tuh bener-bener cakep banget. Dari pengetesan kita sih kita kayak nge-follow subjek dan sesekali ada objek foreground yang ngalangin. Itu selama nggak terlalu parah ya, nggak terlalu lama, dia bakal tetap ke subjek utama kita. Jadi bener-bener udah trackingnya juga pinter banget dibandingkan gimbal-gimbal lainnya yang menurut gua worth to mention juga. Sama pastinya ada beberapa sistem di sini yang bakal kepake kayak di aplikasinya DJI juga, dia ada referensi shot-shot yang bisa kita ikutin. Begitu juga dia punya fitur-fitur pintar kayak buat time lapse atau time shift, lalu bisa juga buat ngambil panoramic shot sampai spherical. Jadi kalau spherical itu dia motonya berkali-kali sampai bentuknya itu kayak 360 gitu. Kita bisa nengok-nengok gambarnya dan itu mungkin jadi fitur yang khas karena ini diciptakan oleh brand yang memang terkenal soal kamera 360-nya. Apalagi nama brandnya sendiri juga Insta360 gitu ya. Jadi itu menurut gue fitur yang lumayan khas. Tapi ya so far kita nyobain, apalagi ini kan attempt pertama mereka ya, kita nyobain aplikasi HP-nya itu bener-bener matang banget. Oh ya, sama tadi gue ada yang kelewat juga, dia di bagian belakang arm ini yang tadi transparan ya, cakep kayak Nothing Ear gitu kan, kayak Nothing Phone. Cuman yang bagian bawahnya ini dia bisa dibuka dan dia membentuk jadi cold shoe mount yang kalian bisa pasangin aksesoris mungkin kayak mikrofon wireless, mungkin receivernya taruh sini atau mungkin berbagai aksesoris lainnya. Karena dia bentuknya cold shoe mount jadi ya limitless lah aksesoris apa yang pengen kalian pasangin di situ. Tapi ya itu, so far ini gimbalnya secara overall bisa gue bilang benar-benar menawarkan value yang menarik banget. Emang bukan gimbal HP murah ya. Harganya start di standalone-nya aja tadi hampir 2,5 juta rupiah. Tapi menurut gue worth it banget dengan semua fitur yang ditawarkan dan juga convenient yang diberikan ke usernya gitu. Kemudahan pemakaian, portabilitas, ini benar-benar jadi gimbal yang apa ya? Komplit lah, one stop solution gitu, bener-bener
menurut gue ini gimbal HP yang worth banget kalian pertimbangkan di harga yang diberikan. Karena tadinya gue kira standalone-nya bakal start di 3 jutaan ke atas ya dengan fitur-fitur seperti itu. Tapi ternyata 3 jutaan itu untuk creator kit-nya, dan kalian untuk standalone gimbalnya aja itu kalian udah bisa dapet di harga 2,5 juta. Atau ya tadi harga yang lebih tepatnya gitu ya, gue agak lupa, tapi worth it banget menurut gue. Dan gue masih sangat yakin dengan klaim gue di awal tadi kalau Zhiyun lalu si DJI, bahkan DJI dengan OM-nya itu menurut gue harus khawatir dengan keberadaan gimbal ini, karena ini bener-bener smart gimbal banget, cakep banget. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue dari Insta360 Flow ini. Dan gue mau appreciate buat Insta360 karena bisa mengeksekusi gimbal pertama mereka dengan sangat baik dan sangat memuaskan. Kalau kalian punya koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue kepleset dulu ngomongnya. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.